jurusan Pendidikan Islam Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Radar Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen formal dan asesmen informal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Asesmen formal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan membantu suatu kesimpulan tentang kemajuan peserta didik. Asesmen formal merupakan standar atau asesmen yang menggunakan instrumen baku, misalnya WIS-C atau tes kecerdasan, PMC, Basal Reading Test, Minnesota. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Metode ini kurang spontanitasnya dan biasanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Karakteristik formatif pada asesmen ini, anak diberikan perencanaan yang sistematis dan tes yang diberikan guru kepada peserta didik dianjurkan memberikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan langsung memberikan umpan balik kepada anak agar anak terdapat mengetahui beberapa besar perkembangan kinerjanya. Strategi asesmen formatif formal. Terdapat 3 strategi dalam asesmen formal, yaitu 1. Tes, 2. Grades, 3. Standardized test. Asesmen formatif formal. Menurut Kusairi 2013, kelebihan asesmen formal yaitu 1. Lebih fair bagi peserta didik, 2. Memiliki scoring yang jelas, 3. Memotivasi peserta didik. Asesmen formatif formal. Kekurangan asesmen formal: 1. Menyebabkan stres jika mengalami kegagalan, 2. Membutuhkan persiapan yang lebih panjang, 3. Memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Yaitu saya akan menjelaskan asesmen informal. Asesmen informal adalah asesmen yang dilakukan secara spontan atau asesmen yang tidak direncanakan. Asesmen informal dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Asesmen informal ini hanya berlaku kasuistis, yaitu berlaku pada komunitas anak di mana guru itu membuat dan menerapkan asesmen. Belum tentu sesuai atau cocok diterapkan pada komunitas anak di tempat lain. Tujuan asesmen informal. Asesmen informal dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Evaluasi penempatan, 2. Evaluasi diagnostik, 3. Evaluasi formatif dan sumatif. Strategi asesmen informal mencakup berbagai cara seperti berikut. 1. Observasi, 2. Checklist, 3. Skala rating, 4. Rubrik, 5. Performasi atau asesmen portofolio. Kelebihan asesmen informal. Fokus informal asesmen adalah untuk mendorong para pelajar penghasil pengetahuan. 2. Menurut Piaget, melalui asesmen informal anak-anak membangun pengetahuan. 3. Tujuan evaluasi informal adalah untuk mengukur perkembangan dalam jangka panjang serta perlahan dalam satu periode ketimbang pembelajaran jangka pendek yang diukur tanpa memperhatikan antara hubungan dalam perkembangan. 4. Asesmen informal dapat diperoleh secara langsung dari guru melalui objektif atau tujuan pengajaran, kurikulum, dan buku-buku teks. 5. Asesmen informal berkaitan langsung dengan situasi pembelajaran di dalam kelas. 6. Asesmen informal segera bisa dilaksanakan ketimbang tes standar butuh waktu yang panjang. Bisa lebih dari 2 tahun baru dapat digunakan setelah dikembangkan.
7. Asesmen informal dapat dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan diagnostik. Dan yang terakhir, asesmen informal lebih fleksibel, sedangkan tes standar kaku. Semua objektif yang telah direncanakan tidak bisa diubah sesuai keperluan pembelajaran di dalam kelas. Kelemahan asesmen informal yaitu 1. Asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. 2. Dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. Dan yang terakhir, kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkannya dan menggunakannya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.